Shalom, salam sade, salam merah, salam digorok, dipotong di hari raya kurban ya. Sebelumnya selamat Idul Adha. Timnas menang ya, mantap ya. Satu hal bahagia lihat timnas, satu hal lihat market gedek gitu ya. Baik, satu-satu kita bahas ya. Tapi ini market di dump tadi itu dengan keluar newsnya Trump sama Elon berantem ya, drama apalagi, sandiwara apalagi. Tapi kalau saya sih sebenarnya ini isu ya udah keluar duluan, sebab ini bentuknya udah ini. Tapi ini hari dipakai isu karena dia agak ini lagi ya, dipakailah isu ini sama bandar di hari raya kurban ya. Trader digorok lah, jadi korban lah ya. Investor juga kena gesek juga ya. Ini market memang ini, tapi kita bahas satu-satu lah ya. Kalau lihat marketnya tadi sempat drop dia ke 103 ya, 100.300 dolar sekian dia drop, 100.3 dia drop, tapi terus dia balik mantul tadi di 101 berapa dia nutup. Nah ini sekarang agak mantul balik 102, tapi ya altcoin ya gitu, BTC drop dia langsung altcoin yang apa ketarik terus ke bawah ya. Ini mantulnya lambat karena apa? BTC DOM-nya menguat sekali ya, begitu selalu market 2 tahun ini ya, 2 tahun ini begitu terus altcoin di kerjain. By the way, ini market cap sekarang drop 3,5%, yaitu di 3 triliun, 19 billion. Kemarin kan 3,33 ya, triple three. Drop dia 3,5%, jadinya di 3 triliun, 19 billion. Tapi volume naik, mereka serok ya. Semalam pas dia drop, saya bangun, saya lihat, oh pas saya habis bangun setengah jam itu, lihat dia drop ya udahlah, altcoin aku sangkut ya, aku cicil DCA lagi lah. Ya aku pegang soy ya, sama AVAX yang sisa, padahal kalau gua TP habis AVAX nggak pusing. Tapi ya gitulah market, nggak ada if ya, nggak ada andai kalau gitu ya. Ya udah, ini ya tinggal kita manage lagi posisi kita. Volume naik ya, banyak yang serok ya. Ini lihat dia mulai mantul ya di 141,5 billion, volume naik 36,1%. Nah, yang paling kita tiap hari gedek lihatnya itu BTC DOM-nya ini ya. Ini menguat lagi di 63,7. Mampus lah Amsyong. Fear and Greed posisi turun, masih di netral. Kemarin di 55, ini di 46 ya. Altcoin season 23/100. Sekarang saya buat video posisi BTC di 102,4, 102,442 dolar. Ethereum aduh ketarik ke bawah, makanya altcoin ketariknya hampir 7% lagi, 6,8 sekian. Tadi 7% dia ketarik tuh ya. Makanya altcoin Ethereum ketarik 7%, ya altcoin tadi ada juga yang 10% sampai 2 digit gitu ya. Makanya Amsyong juga dia ETH ketarik 7%, altcoin ya 2 digit di atas 10%. Tapi harusnya ini mudah-mudahan ada mantul balik dulu lah ya. Ini market diolah aja sama bandar pakai isu Trump sama Elon ini ya. Padahal udah ini masalahnya udah dari awal, sebab
awal permasalahan kalau dari skenario yang dibuat si Elon, ya kan, dia kritik soal big bill itu ya, yang Trump beautiful big bill ini itu. Nah, di situ dikritik sama Elon. Padahal sebenarnya Elon bukan nyerang ke Trump. Elon itu nyerang ke Scott Bessent-nya, ya. Di dalam itu udah nggak cocok. Sebelum dengan dia keras sama Scott Bessent, si Elon ini udah duluan keras sama tangan kanan satu lagi, bagian investasinya si Lutnick. Udah ada bentrok juga. Cuma Trump cover. Ya, Trump juga agak sulit, dia satu sisi. Kedua, dia butuh orang kepercayaan. Dia butuh Elon juga, ya kan. Dia sabar-sabar ngadepin selama ini. Elon ini kan orangnya nggak bisa dipegang juga. Nggak gampang dipegang orangnya gitu. Ya. Dan juga dia sendiri ikut Trump juga ada, dia punya interest gitu. Dia support Trump juga ada hitung-hitungannya. Dia sama Biden keras. Makanya si ini bekas, dulu waktu dia announce dia support Trump, itu udah langsung diserang dia sama dulu pendukung Trump garis keras itu Steve Bannon yang sempat masuk penjara. Habis Trump turun, dia juga ya diserang juga lah dia sama Partai Biru ya, pas masa Biden mimpin ya, dikorek lah. Dulu dia punya kesalahan, sekalian dipoles, dibuat sangat bersalah, dimasukkan jail. Padahal dia sebenarnya pendukung garis keras Trump di periode pertama Steve Bannon. Steve Bannon nggak setuju waktu si Elon gabung juga. Dia udah perkirakan si Elon ini sebelum waktu gabung udah mulai keras sama Lutnick menurut Steve Bannon gitu. Ya, dia juga bilang ini dia gabung itu juga punya kepentingan sendiri. Dia papar lah soal Teslanya ini itu gitu ya. Tapi Trump sendiri walaupun tahu lu ada saling membutuhkan sebenarnya ya. Jadi mutual simbolisme sebenarnya ya kan itu. Saling ini. Trump juga butuh, dia memakai untuk Trump butuh cari orang-orang pintar gitu untuk bangun negaranya ya, yang bisa dipakai. Cuma Elon ini kan nggak gampang dipegang orangnya ya, ekornya itu nggak bisa dikendalikan. Nah, ini soal bill ini kemarin yang di-proof di Kongres, di situ dia udah bentrok sama Menteri Keuangannya si Scott Bessent gitu. Nah, dia pakailah isu itu, buat apa gua doge, satu sisi lu Trump suruh gua penghematan, cut here cut there, gua lose money demi bela lu ini itu, ya kan? Tapi sekarang lu malah top up lagi, itu debt naik lagi. Jadi itu semua sama aja sami mawon, lu bohong aja gitu, udah kesel gitu kan. Yang sebenarnya satu sisi ya, Trump itu juga si malakama kondisi begitu, ekonominya itu ya dia harus naikkan debt ya, harus print lagi itu. Cuma ya gede juga yang diminta dari si Scott Bessent itu, Menteri Keuangannya itu 4T itu naiknya. Gila juga yang mau di cover mana, tapi ya itu karena ekonominya udah cedera, harus mereka tutup lubang banyak. Jadi butuh dana besar, terutama di bond. Nah, ini koneksi. Ya, di bond ini makanya si Jamie Dimon udah wanti-wanti ya, ini market. Karena mereka udah tahu, mereka pemain bond itu, setiap bond keras itu nanti market akan keras gitu, akan rontok gitu. Dia udah terus si Jamie Dimon ini berhubungan juga dari print ini. Nah, termasuk Jepang itu juga kena imbas dengan bondnya yang kemarin itu yang 30 tahun yang saya bilang option itu, di 30 tahun itu bond terus dia naikkan 100 basis point, tiba-tiba interestnya dia naikkan, ya kan, karena drop, dia punya bond, pada sell nggak ada yang beli, justru jual, dia Jepang kehilangan 60 billion loh. Itu di bond 30 dia loss 60 billion Jepang. Ya.
Makanya banyak negara pada sakit sekarang kondisi begini gitu. Nah, jadi kalau buat saya ya, Trump sama Elon ini satu hal ini drama apalagi gitu. Ya, karena ini satu sisi market dump jelas sekali bandar pakai isu ini gitu. Padahal ributnya itu udah dari minggu kemarin. Minggu kemarin itu si Elon udah announce dia keluar dari Doge, ya kan? Dia bilang dia akan fokus di Doge-nya, di usahanya gini gitu. Udah waktunya dia tinggalkan. Sebenarnya di situ di dalam mereka udah ribut. Dia tinggal tanpa pamit sama Trump, dia nggak ngomong, ya. Trump juga nggak tahu begitu announce. Trump baru tahu ini orang nih. Akhirnya Trump panggil dia. Nah, waktu dia habis announce, media udah goreng. Apalagi media pro Partai Biru, wah langsung goreng kan. Wah, Trump, Elon pecah, berantem mereka begini gitu, di ini itu. Tapi hangat waktu itu, minggu kemarin, selang 3 hari, Trump panggil dia, ya kan? Nah, ketemu di White House, dia hahaha orangnya gitu. Nah, dia masih bilang, ya saya keluar dari Doge bukan berarti saya nggak di dalam, saya masih di dalam, masih advisor. Trump juga bilang advisor, ya, dia masih orang dalam, masih kita butuh dia, ya kan, masih hahaha. Nah, mungkin habis ketemu ini ada skenario apa lagi yang mereka mainkan, kita nggak tahu, atau ya memang berantem, hilang kesabaran si Trump. Trump kan orangnya emosional juga, tapi sebenarnya dia emosional pas dia Trump ini kayak soda, pas meletup, tapi nanti udah lewat, turun lagi sodanya, tenang, dia baik lagi gitu orangnya, ya kan. Nah, sedangkan si Elon ini bisa aja saya lihat dia mulai ngula, ya, mungkin juga kecewa yang udah dia lost dengan apa yang mau dia dapat. Saya lihat dia mulai nyerang, mulai tinggalkan Trump, mulai ini itu semenjak pulang dari Arab, ya. Mungkin di situ nggak dapat yang dia harapkan, mungkin pun dapat proyek-proyek kecil nggak sesuai, lebih banyak loss-nya mungkin atau apalah. Mungkin di situ ada saya lihat sehabis pulang dari Arab nggak lama, nah mulai nih dia serang, mulai apa, kayaknya nggak sesuai ekspektasi saya rasa. Juga satu itu kalau saya lihat ya, satu hal itu kemungkinan, ya. Jadi banyak hal. Tapi yang namanya politik sesaat teman, sesaat musuh gitu, ya kan. Tapi saya percaya nanti walaupun dibilang berantem, nanti baikan lagi karena Trump butuh dia. Trump begitu nanti ini mungkin bujuk dia lagi. Ini kadang si Elon kan ada sifat kayak anak-anak juga gitu, ya. Jadi sebenarnya isu ini nggak terlalu gimana, cuma bandar aja pakai goreng untuk ini kan, kalau saya ya pribadi ya, karena sesungguhnya market dump itu kalau mau kita lihat ya data ekonomi jelek ini itu masih make sense gitu, oke. Tapi kalau untuk hal itu saya masih pikir ini drama, ya, drama juga, drama politik, dan bandar pakai ini pas di hari raya Kurban. Ya kurban lah, digorok lah trader semalam, apalagi yang ngelong, ya kan, yang swing sangkut, ya kan. Nah, begitulah. Tapi ya mau dibilang apa, sabar dulu kondisi gini. Jadi situasi sebenarnya belakangan banyak bad news gitu ya. Dan kemarin saya bahas soal nah udah keluar ya, ada ketemu dia sama ini. Berarti rumor shifting powernya nggak benar, ya, skenario itu yang saya dengar kan itu. Maka kalau kemarin si presiden Belarus itu nggak ketemu mungkin sesuatu, ternyata ketemu, ya. Jadi dan juga kan Trump mau telepon si Jinping juga gitu kan. Nah, apalagi kita lihatlah banyak hal ini ya di belakang layar. Sekarang ini dimanapun yang namanya demokrasi bullshit semua ya.
saling pertahankan kekuasaan dengan cara-cara kotor, nggak ada yang betul kalau kita lihat sekarang, ya. Misalnya kayak Prancis si Macron, sama aja lawan politiknya yang kuat, dia ban, dia mau berkuasa terus si Macron, ya kan. Ukraina si Zelensky, dia ban juga, ya kan, lawan politiknya, dia nggak mau ada ini pemilu biar dia terus berkuasa dalam keadaan perang, ya. Kanada udah lewat, udah menang, sempet juga ban gitu ya, partai oposisi, partai lawan daripada si ini Trudeau waktu itu. Jadi pada ini Cina juga gitu, itu sesama partai komunis tapi lain-lain komandan, bentrok juga rebut posisi gitu, ya. Nah di Indo juga lebih parah lagi isunya, isu-isu sampah tapi bisa diangkat di media besar. Gue bingung juga, entah apa-apa yang nggak membawa. Jadi ya udah nggak jelas lah kondisi sekarang, ya. Itu salah satu hal, ya, yang kita lihat kondisi ini. Nah tadi pagi saya ada masuk SAU, ya. Tadi pagi terus saya lihat event hari ini, terus lihat kondisi begini, biasa mungkin SAU bisa hijau gitu. Nah tadi pagi di 3350 saya ambil long, ya, saya ambil posisi long. Nah tadi ada dapat sedikit, main safe dulu kondisi sekarang, saya tarik modal, profit 50% aja saya ambil, karena saya pikir mungkin masih bisa hijau lagi, ya. Jadi saya tinggalin profit 50%, let's see. Yang penting udah safe, udah ada dapat dikit pagi ini di SAU, ya. Tapi saya yakin masih bisa lebih hijau sih gitu dibandingkan tadi saya TP. Tadi saya adalah dapat 120 pip gitu, ya. Tapi saya pikir bisa aja masih lebih ini. Jadi ya lihatlah, saya yakin malam ini masih bisa nutup hijau dengan kondisi ini. Dan event malam ini, ya, kalau kita lihat juga event penting, NFP sama unemployment rate, ya. Nah, semalam dolar indeksnya masih melemah, ya. Tapi saya rasa hari ini kalau lihat eventnya sih masih nggak ngedukung ke dolarnya gitu, ya. Ya mudah-mudahan dolar agak melemah hari ini, gold masih hijau, BTC bisa agak lebih hijau lagi, ya, setelah buangan tadi. Potong korban dia. Tadi pagi bandar langsung motong korban, bangke dia. Dengan isu Trump ini, ya. Lagi lihat kalender ekonomi, ya. Nah ini dia punya NFP juga kalau diproyeksi turun, ya, dari forecastnya. Unemployment rate juga nggak berubah, kalau perhitungannya 4,2, forecast 4,2 juga, bisa aja naik unemployment harusnya. Nah, kita lihatlah. Tapi kalau NFP-nya drop, ya, benar sesuai forecast dia drop. Harusnya kalau lihat ADP-nya itu kan dropnya lumayan, ya, harusnya. Dolar masih lemah ini, ya, dolar masih lemah. Semoga, ya, ini
gold masih hijau saya rasa, terus BTC mudah-mudahan bisa lebih hijau lagi malam ini ya, kita harap ya market bisa lebih hijau lagi, itu sih harapan kita. Dan timnas semalam mantap ya, lihat gamenya enak, tapi masih ada kurang finishing di babak pertama itu. Emil masih grogi ya, tapi setelah ada habis hampir babak pertama habis gol di situ dapat penalti, nah babak kedua dia udah tenang, stabil ya. Si Emil mainnya udah awal-awal agak grogi, lihat dia ya, biasalah dia pertama dia debut di GBK kan dengan penonton yang gitu banyak, ditonton presiden lagi ya kan, makanya mereka banyak agak nervous lah semalam pas starting, padahal udah cantik mainnya, udah bagus gitu. Makanya saya bilang harusnya bukan 1 gol itu, harusnya kalau benar-benar mereka punya finishing bagus ya, itu 3 gol paling enggak itu. Tapi karena finishing masih kurang ya, udah bagus kerjasama di babak pertama Ole sama Egy ya, tiki taka ininya udah bagus, cuma finishing golnya itu yang masih kurang, masih butuh waktu, tapi udah kelihatan chemistry belakang udah bagus ya. Nah itu Jay, Rido sama Justin Hubner cukup bagus di belakang, dan seperti saya bilang di tengah ya, di lini tengah itu udah ada Joy Pelupesi, udah beda. Makanya beda waktu dulu ketemu Cinangan, sekarang ketemunya udah beda. Karena kenapa? Dulu waktu main di Cina ketemu itu counter attack-nya cepet, tapi kali ini mati counter attack-nya. Langsung di lini tengah di intercept sama Joy Pelupesi, nggak jalan. Mereka punya ini counter attack gitu. Ya, itu bagus. Cuma butuh inilah masih butuh chemistry, kerjasamanya gitu, finishing gitu ya, masih harus banyak dipoles. Tapi overall udah bagus, game semalam udah beda kita nontonnya gitu ya, cuma agak pas finishingnya aduh gregetan gitu ya. Terus Emil di babak kedua udah ini ya, mungkin tekanan juga, semua kan beban harus menang, ini game penting, termasuk Cina juga gitu kan. Nah Cina habis kebobolan 1 gol, udah sebelum bobol sedikit drama kayak udah mulai kayak pemain Middle East kena dikit guling-guling kan, tapi begitu kebobolan keluarlah kungfunya kan. Tapi whatever, lu di kandang GBK sangar, lu supporter kungfu lu mati gitu kan. Akhirnya juga ya kita mengunci kemenangan 1-0 dan posisi udah safe lah untuk masuk ke next round gitu ya. Dengan Arab menang dari Bahrain, suatu bagus lah ya. Overall ya good luck lah, tinggal lihat nanti di Jepang ya. Semoga lebih dapat lagi chemistry-nya. Tapi untuk mau menang dari Jepang sulit. Jepang kemarin saya lihat juga gamenya ya, lawan Australia itu anak-anak muda yang dibawa juga bagus-bagus gitu. Terakhir aja agak ini di menit 90 bobol, itu mungkin udah pikir ayolah draw udahlah, mungkin permainan. Tapi gol dari Australia juga bagus sekali gitu ya, di menit 90 kalah 1-0. Nah, kalau lihat dari permainannya Jepang, walaupun anak-anak baru, dengan permainan semalam, kayaknya Indonesia mau menang itu masih berat ya. Saya cuma berharap bisa draw aja lah. Nanti ketemu Jepang di Osaka, bisa tahan draw aja udah bagus gitu. Oke, jadi begitu aja pembahasan hari ini ya. Sekali lagi selamat Idul Adha, selamat merayakan ini hari raya haji ya, hari raya kurban, dan bakar-bakar sate, nikmati ya timnas. Market sabar dikit.
ya. Jangan lihat market dulu, lihat ini timnas yang menyenangkan hati dulu. Di hari lebaran jangan lihat yang buat kesel hati, tapi lihat yang menggembirakan hati. Oke, salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.